Dia akan mencari satu orang yang membuat dia merasa aman. Ini aku, Harry. Gak mau, Fata mana? Aku di sini. Jangan tinggalin aku ya. Gue yang gimana, Fat? Gue di rumahnya. Ada kemungkinan Fata harus menginap di rumah Akila malam ini karena dari hasil pemeriksaan dokter Alma, kondisi kejiwaan Akila memang butuh ditemani oleh seseorang yang paling bikin Akila tetap merasa aman. Situasinya terasa jadi seperti perbandingan ya tentang siapakah yang cintanya lebih murni untuk Akila, apakah Fata ataukah Harry. Ironisnya yang paling dominan dari Harry justru bukan kekhawatiran soal kondisi Akila, melainkan rasa cemburu dan perasaan memiliki sebagai pasangannya. Namun guys, sebelumnya perlu diingat seolah sudah ada firasat loh antara Harry dan Akila yang sering membahas kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau suatu hari salah satu dari mereka berubah? Waktu itu Akila sempat meminta apapun yang terjadi Harry harus tetap ada di sampingnya. Lalu sekarang Harry seakan ada di persimpangan. Apakah wajar Harry merasa cemburu? Manusiawi ya, karena Harry nggak ingin mengulang kejadian dulu yang sangat disesalin oleh Fata, karena Fata menyerahkan sepenuhnya Akila ke Mohan hingga membuat kesalahpahaman terus berlangsung panjang. Dan Harry pun tahu pergi justru bukan solusi, termasuk juga dengan meminta Fata yang sebaiknya pergi. Namun kali ini bukan soal Akila memilih siapa, tapi kondisi Akila yang lagi nggak sepenuhnya sadar. Yang dibutuhkan Akila sekarang bukan konflik, tapi rasa aman. Dan Harry masih bisa jadi bagian dari itu, kalaupun Harry mau lebih mengedepankan empati daripada egonya. Di awal alur cerita ini ya, di perjalanan pulang, Akila terus terjebak dalam fase histeria, ketakutan ditinggalkan yang bikin dia jadi menangis. Bahkan Akila sampai teriak menggenggam tangan Fata begitu erat, seolah takut banget kehilangan. Nah, melihat kondisi Akila yang serentan itu, tangisan Fata justru makin pecah. Hatinya sakit lah melihat keadaan Akila yang begitu nggak stabil. Apalagi beberapa saat kemudian, tiba-tiba Akila seperti kembali normal, seakan nggak terjadi apa-apa. Bahkan Akila sempat bingung melihat Fata yang ikut menangis. Fata pun paham situasinya guys. Dulu Fata pernah menghadapi fase yang sama saat Mama Amanda mengalami hal ini. Ditambah lagi rasa sayang Fata ke Akila memang sangat besar. Jadi ya, meskipun hati Fata begitu hancur, Fata tetap berusaha mengendalikan diri dan perlahan merubah ekspresi sedihnya agar Akila tetap merasa tenang, nyaman, dan aman di sisinya. Perlahan Akila tertidur pulas di bahunya Fata. Kepalanya bersandar hangat, tangannya masih erat memeluk, jemarinya tetap saling menggenggam. Bahkan sesekali Fata mengelus tangan Akila dengan lembut, entah karena refleks atau karena rasa sayang gak bisa ditahan. Hingga mobil mereka akhirnya sampai di parkiran rumah. Tapi Fata gak tega guys membangunkan Akila. Fata memilih tetap diam di tempatnya, bahkan seakan ikut terlelap, membiarkan Akila terus bersandar di bahunya agar pelukan itu gak terlepas. Agak jauh di belakang, Harry menyusul dengan mobilnya. Sepanjang perjalanan, pikiran Harry mencoba memahami kondisi Akila. Tapi entah kenapa, rasa cemburu justru lebih mendominasi daripada kekhawatirannya. Emosi itu seakan terus menumpuk, hampir meledak. Dan bener aja, begitu sampai di parkiran, melihat posisi Akila dan Fata di dalam mobil, semuanya nyaris meluap. Harry sih memang bukan tipe yang mudah meledak seperti Mohan atau Fata yang bisa langsung bertindak saat emosi. Tapi justru diamnya Harry terasa lebih menyeramkan guys. Tatapannya dingin, tajam, seolah ya mampu menembus kaca mobil. Sampai-sampai Fata terbangun, seperti bisa merasakan aura kemarahan itu. Jantung Fata seakan sempat berdebar kenceng lah, karena tahu betul apa yang sedang Harry rasakan. Tapi di sisi lain, Fata juga nggak ingin mengganggu tidur Akila. Maka Fata hanya membuka sedikit jendela mobil, seolah minta pengertian tanpa banyak kata. Dan tepukan tangan Harry di bahu Fata memang nggak keras guys, tapi cukup tegas untuk menunjukkan maksudnya. Nada suara Harry datar namun penuh tekanan, meminta Fata segera turun dari mobil. Dari cara bicara, tatapannya jelas terlihat kalau saat itu Harry lebih dikuasai rasa emosi cemburu daripada rasa khawatirnya pada kondisi Akila. Ironisnya ya, justru karena kepedulian Fata yang terlihat begitu besar pada Akila, Harry makin merasa tersingkirkan, seolah posisi yang seharusnya jadi miliknya sedang diambil orang lain. Di titik itu, rasa nggak enak di hati Fata pun perlahan memudar guys, karena mulai tersadar fokus Harry bukan lagi sepenuhnya tentang kondisi Akila. Sayangnya ya, meskipun Fata sempat coba menjelaskan, tapi Harry nggak memberi ruang. Nggak ada bentakan, nggak ada kata kasar, tapi nada dingin dan tatapan yang nggak ramah itu sudah cukup jelas, seperti sebuah pengusiran untuk seseorang yang dianggap mengganggu. Fata pun segera sadar diri dan melangkah pergi. Berat, sangat berat, tapi rasa peduli atau mungkin cinta yang masih begitu besar harus ditahan, karena status Harry sekarang memang lebih berhak berada di sisi Akila. Di saat yang sama, mobil keluarga Chandrawinata tiba nih. Tante Mayang, Tante Rita turun dengan wajah penuh tanda tanya, bingung sekaligus khawatir
khawatir akan bagaimana dengan Akila jika tahu Fatah justru berjalan menjauh dari sana. Namun melihat Harry pun sudah ada di sana, mereka memilih diam, berharap mungkin kali ini Akila bisa lebih tenang hanya dengan kehadiran Harry. Sayangnya harapan itu nggak berjalan seperti yang dibayangkan. Saat Harry mencoba menggendong Akila, justru Akila terbangun seakan alam bawah sadarnya merasa ada suatu bahaya. Ya guys, Akila masih berada di fase yang sama, melupakan segala hal tentang Harry. Ya meskipun Akila nggak langsung berontak, ekspresinya berubah, panik, gelisah sambil terus memanggil nama Fatah. Suara dirinya mungkin pelan, tapi cukup untuk menghancurkan hati Harry saat itu. Tante Rita yang biasanya pendukung garis keras hubungan Harkil akhirnya nggak bisa tinggal diam. Kali ini buatnya kesehatan Akila jauh lebih penting. Tanpa banyak pikir ya, Tante Rita langsung mencari Fatah. Yang ternyata Fatah duduk di teras kafe aja, seolah belum benar-benar bisa pergi jauh. Nah begitu melihat Tante Rita datang, Fatah langsung paham bahwa Akila belum baik-baik aja. Dan benar saat Fatah muncul, rasanya seperti jawaban dari kegelisahan itu. Bagi Akila, kehadiran Fatah seperti sosok yang paling ia kenal, paling ia percaya, seolah rumah yang sedang ia cari. Di momen ini tangan Akila menepis Harry terlihat kasar guys, tapi itu bukan karena Akila kejam ya. Akila bahkan gak benar-benar sadar siapa Harry. Yang Akila tahu hanya ingin mendekat pada orang yang menurutnya paling berhak menggenggam tangannya. Ya Harry pun hanya bisa terdiam. Tatapannya bertemu dengan Fatah, dan dengan sangat pelan nih, hampir gak terlihat, Harry mengangguk, sebuah isyarat antara ikhlas dan terpaksa, seolah memberi izin atau mungkin sekedar menerima kenyataan atas apa yang akan terjadi di depan matanya. Sebenarnya Fatah sangat mengerti ya guys kegelisahan di hati Harry. Pastinya Fatah pun gak niat untuk merebut, bukan juga untuk menyakitin. Fatah hanya ingin membantu sepenuh hati, sepenuh tenaga agar kondisi mental Akila kembali stabil. Apa yang Fatah lakukan bukan soal menang atau kalah, bukan tentang siapa yang lebih berhak, tapi tentang siapa yang saat itu bisa membuat Akila merasa aman. Di sisi lain mungkin tanpa disadari ini juga jadi perjalanan batin buat Fatah sendiri, seolah semesta sengaja mengatur situasinya, bukan sekedar kebetulan, tapi sebagai jawaban. Apakah hubungan Fatah dan Akila benar-benar sudah berakhir, atau hanya sedang berhenti di jeda yang panjang? Karena jujur aja, bukan cuma ingatan Akila yang tertinggal di masa lalu guys, namun kenyataannya emang perasaan Fatah juga belum benar-benar pergi dari sana. Di ruang tamu itu suasana kembali jadi drama yang menyayat ya bagi Harry. Di depan matanya Akila terus menggenggam jemari Fatah, seolah itu satu-satunya tempat ia merasa aman. Bahkan saat Fatah mencoba sedikit menjaga jarak demi menghargai perasaan Harry, Akila justru menarik Fatah lebih dekat, lalu bersandar di bahunya tanpa ragu. Tante Rita sih hanya bisa melirik ke arah Harry dengan tatapan iba, memahami luka yang gak bisa diucapkan. Gak lama Dokter Alma nyampe nih, namun di saat yang sama Michael justru gak bisa ikut memantau. Telepon dari Vindo masuk, bukan sekedar menertawakan insiden di acara tadi, tapi juga menuntut pertemuan saat itu juga, lengkap dengan ancaman akan membongkar data kelam perusahaan Michael. Kali ini ya emosi Michael benar-benar meledak, seolah udah nggak takut apapun lagi karena tindakan Vindo sudah terlalu jauh. Tanpa ragu nih Michael pun pergi menemuinya. Sementara itu Akila sama sekali nggak mengenali Dokter Alma. Bahkan saat diajak bicara, Akila hanya mau jika Fatah ada di sampingnya. Namun berhubung konsultasi kejiwaan akan lebih akurat dan diharapkan pasien akan lebih leluasa mengeluarkan unek-uneknya, maka dokter hanya akan berbicara berdua aja dengan Akila dalam kamar. Bagusnya ya kali ini Akila bersedia, itu pun setelah Fatah membujuk dengan janji bahwa dia nggak akan pergi jauh. Nah lagi-lagi guys, Harry hanya bisa diam, menahan perasaan yang makin sulit dipahami. Yang jelas ya Harry harus berusaha keras melawan apapun yang makin menghancurkan kepercayaan dirinya untuk tetap berada di sana. Semua demi rasa cintanya yang teramat besar dan juga janjinya pada Akila untuk selalu menemani apapun yang terjadi. Beralih ke Zara, Ken, Mohan, dan Raisa yang duduk di sebuah kafe. Pikiran mereka belum lepas dong ya dari kejadian tadi. Zara pun udah nggak bisa menahan tangisnya. Bukan karena cemburu melihat Akila yang pulang bersama Fatah, tapi justru karena rasa bersalah. Selama ini Zara pun ikut menyimpan rahasia besar tentang keluarga Akila. Dengan sedikit memaksa, Zara meminta Mohan untuk menelpon Fatah mengetahui kabar terbarunya. Dan saat Fatah mengatakan kalau Akila masih dalam kondisi blank, hati Zara seperti jatuh lagi. Zara sempat nih memastikan ulang, tapi di momen singkat itu guys, nada suara Fatah seolah menjelaskan segalanya. Ya bahwa Zara bukan lagi seseorang yang perlu ia jaga perasaannya. Nggak ada lagi ruang untuk salah paham atau harapan yang tersisa. Hubungan tanpa status di antara mereka benar-benar sudah selesai. Bahkan mungkin perasaan itu pun nyaris nggak bersisa. Karena sekarang ya seluruh perhatian dan kepedulian Fatah hanya tertuju pada Akila.
Jawaban Fata pun singkat, datar, nanti gue kabarin lagi, bukan aku seperti biasanya. Entah ya apakah itu ditujukan untuk Mohan atau tanpa sadar menjadi batas untuk Zara. Yang jelas Zara mengerti, di hatinya Akila memang jauh lebih penting dari apapun. Zara hanya berharap satu hal, semoga Akila segera membaik. Untuk sekarang ya, mereka hanya bisa sampai di situ. Belum ada keberanian untuk datang langsung ke rumah Akila. Semua anak 9 ilmu lain pun merasa sedih dan prihatin memikirkan Akila, terutama Vicky yang pernah merasakan gimana rasanya saat aib keluarga tersebar ke publik. Tapi yang dialami Akila jauh lebih besar. 3 hal sekaligus terbongkar tentang Michael, Mayang, dan yang paling besar identitas orang tua kandung Akila. Fakta itu bukan cuma mengejutkan, tapi juga seperti menjawab banyak hal. Pantas saja ya, selama ini aura Akila terasa begitu mirip dengan Tante Slay. Mereka juga memikirkan Adit, bagaimana perasaannya menghadapi semua ini. Untungnya ya Adit punya teman-teman yang benar-benar paham. Mereka tahu kapan harus hadir, kapan harus memberi ruang, tanpa banyak tanya, tanpa mengganggu, juga tidak membiarkannya benar-benar sendirian. Sementara itu Angelica meskipun menangis namun masih tetap mencoba membela diri di hadapan Pak Budi. Dan kali ini Pak Budi nggak bisa lagi menahan emosinya, karena apa yang dilakukan Angelica udah sangat keterlaluan. Dampaknya justru menghancurkan banyak pihak, termasuk keluarganya sendiri. Leon terancam tuntutan dari Mayang karena melanggar perjanjian adopsi. Lydia dianggap terlibat sebagai penanggung jawab pihak yang menayangkan video. Akila jelas menjadi yang paling hancur secara mental, dan Adit harus menanggung kekecewaan yang begitu dalam. Di tengah semua itu guys, Pak Budi mengingatkan Angelica bahwa apa yang sudah terjadi nggak bisa diperbaiki hanya dengan tangisan. Penyesalan itu mungkin ada, tapi semuanya udah terlanjur dan nggak akan cukup untuk mengembalikan semuanya seperti semula.